Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih, anugerah dan rahmat Tuhan yang limpah buat hidup kita hari ini. Kalau kita ada, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara buat kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, sebab Dia pribadi yang layak, pribadi yang layak untuk ditinggikan. Tuhan, jiwa kami tenang waktu kami ada dalam hadirat-Mu. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang waktu kami berada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Thank you God. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju
kasih-Mu Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini dengan imanmu, berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Ku mau tinggikan-Mu, ku mau mengagungkan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, oh, Yesus Tuhan. Ku mau senangkan-Mu, ku mau meninggikan-Mu. Haleluya, oh, sembah karana mata karana-Mu, sikibiri anamu, kibiri anamasu. Terima kasih, besar setiamu, Yesus Tuhan, Yesus Kau ajaib. Rahasia karana-Mu, ibiriana-Mu, glory.
bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kehidupan kami dari segala ikatan belenggu dosa. Waktu kami ada dalam hadirat-Mu, waktu kami ada dalam naungan-Mu Tuhan, di sanalah kebebasan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shiki pata karanamu Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Makasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhikan setiap kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Thank you God. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Glory bagimu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kemanapun kami berada Tuhan, yang terikat akan dilepaskan. Ada tanda-tanda ajaib yang terus menyertai di dalam setiap langkah kami, dalam setiap pelayanan kami. Ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yesus, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa-Mu. Mari yang percaya katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Thank you God. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Yesus, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan iman kita berkata, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Terima kasih Tuhan. Serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyatakan lebih lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh glory, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Oh glory, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan, ku angkat suara puji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Tuhan, memuji-Mu, biarlah ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kibiriana terima kasih Tuhan, terima kasih, glory bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kapata karanamo, terima kasih, terima kasih. Biarlah hatiku menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, mengagungkan-Mu. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang terhebat buat kami, Engkau yang terdahsyat buat kami Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terus kami menyembah-Mu. Terus Bapa mengalir buat hidup kami, mengalir. Penuhi setiap kekosongan kami, penuhi setiap dahaga kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus atas setiap kami semuanya, atas setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Mungkin Bapak Ibu ada di antara saudara yang sering mendengar daripada khotbah ini, atau mungkin saudara pernah mendengar apa yang kami sampaikan tentang khotbah ini, tetapi saya ingin mengulangi daripada apa yang pernah saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mungkin ada sesuatu yang baru, ada sesuatu pemahaman yang baru, atau mungkin paradigma yang baru untuk saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, dan itu menjadi berkat buat kehidupan kita semuanya. Baik, kita akan melihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini sebuah konsep dunia yang kita mungkin sudah dengar. Mungkin sejak kecil kita didoktrin oleh orang tua kita, atau mungkin teman-teman kita, atau mungkin sahabat kita. Waktu kita bekerja, waktu kita berusaha, fokus kita adalah uang, fokus kita adalah keberhasilan, fokus kita adalah makan, minum, pakai. Itu pasti betul itu apa yang saya katakan. Yang mengerti katakan amin. Oh ya, itu sebuah doktrin dunia tawarkan. Waktu saudara bekerja, waktu saudara beraktivitas, sasaran utama, fokus utama kita adalah mencari uang, mencari kekayaan, mencari sebuah kebutuhan hidup yang kita akan makan, minum, pakai, atau sebuah derajat yang kita cari, nama yang kita cari, atau sebuah kebanggaan yang kita cari. Nah, itu tujuan daripada orang atau manusia mencari. Tetapi kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan hari ini sebagai perenungan kita, Tuhan berkata, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa gini, saudara dan saya tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Saudara tidak perlu khawatir dalam hal ini. Sebab dikatakan bahwa Tuhan itu maha tahu. Bapamu yang di surga itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Mungkin saudara berkata gini, oh Pak Pendeta, berarti dalam hal ini saya tidak perlu bekerja. Oh enggak bisa Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya harus bekerja dengan keras, bekerja penuh dengan excellent. Sebab dikatakan bahwa ini kuncinya Bapak Ibu. Sebab dikatakan bahwa Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan. Bapa tahu, Bapa mengerti semuanya itu. Makanya dikatakan bahwa begini, ini adalah kuncinya. Nah, untuk kita dapat memperoleh itu, fokus kita bukan uang. Yang percaya katakan amin. Fokus kita bekerja, fokus kita berusaha, itu harus beralih. Paradigma kita harus beralih. Fokus kita janganlah uang, janganlah kekayaan, janganlah rumah, jangan mobil, jangan yaitu mencari nama di sana. Fokus kita janganlah itu semuanya. Atau mungkin lebih spesifik saya berkata, fokus kita bekerja bukan cari makan, minum, pakai. Sebab gini Bapak Ibu, waktu saudara, fokus saudara makan, minum, pakai, fokus saudara adalah uang. Dikatakan firman Tuhan, saudara dan saya akan menyimpang daripada iman. Oh ya, itu kebenaran firman Tuhan. Sebab dikatakan gini, oleh beberapa orang ketika mereka memburu uang, mereka akan jatuh di dalam berbagai pencobaan. Sebab apa? Fokusnya adalah uang, fokusnya adalah kekayaan. Makanya dikatakan dia akan menyimpang daripada iman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa begini, bahwa waktu fokus kita adalah uang, fokus kita adalah sebuah keberhasilan, adalah begini, engkau akan menghalalkan segala cara
untuk dapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan. Engkau akan bisa membunuh saudaramu, engkau akan bisa membunuh karakter. Bagaimana caranya engkau bisa berbohong, bagaimana caranya engkau yang namanya gini, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh uang. Makanya dikatakan firman Tuhan, karena kebanyakan orang fokusnya ketika dia bekerja, memburu uang, makanya dia menyimpang daripada iman. Yang mengerti katakan amin. Dikatakan firman Tuhan begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka uang, maka jabatan, maka kekayaan itu akan diberikan, itu akan ditambahkan kepada kita. Dengan kata lain bahwa gini, fokus kita harus beralih dari uang, dari kekayaan, makan, minum, pakai. Fokus kita adalah kerajaan dan kebenarannya. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam kebenaran itu tidak ada kemalasan. Di dalam kebenaran itu tidak ada yang namanya kemunafikan. Di dalam kebenaran itu tidak ada yang namanya sakit hati. Yaitu kalau boleh saya katakan tidak ada dosa di sana. Di dalam kebenaran itu tidak ada yang namanya topeng yang kita pakai. Di dalam kebenaran itu adalah semua adalah kesempurnaan. Apa yang firman Tuhan katakan itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan bahwa fokuslah melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan gak ada yang namanya gini berbohong, buat nota yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Itu dalam kebenaran tidak ada yang demikian. Makanya gini, waktu fokus kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu cara berpikir kita mencari makan, minum, pakai, dikatakan firman Tuhan kita ini sama, derajat kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Waktu fokus kita makan, minum, pakai, waktu fokus kita bekerja, mencari uang dan kekayaan, kita sama dengan orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Makanya gini, polanya kita harus berubah. Cara kita berpikir itu harus berubah. Yaitu apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa gini, waktu fokus kita kepada kebenaran, itu secara natural, promosi akan datang, uang akan datang, kekayaan akan datang. Itu secara natural akan datang. Makanya fokusnya adalah kebenaran firman Tuhan. Lakukan dan kerjakan itu. Dan apa yang dijanjikan oleh kebenaran firman Tuhan, apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakai, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan. Makanya di dalam pemerintahan sebuah kerajaan, sebenarnya gini, mengenai kebutuhan makan, minum, pakai, itu yang menyediakan itu adalah rajanya. Yang menyediakan itu adalah sebuah kerajaan, yang menyediakan adalah rajanya. Makanya dikatakan firman Tuhan, engkau tidak perlu khawatir tentang apa yang engkau makan, minum, pakai. Sebab Bapamu, Rajamu sudah menyiapkan semuanya itu. Sudah tersedia. Makanya fokusnya adalah gini, kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semuanya akan mengikuti kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam konsep pemikiran kita harus benar. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan sangatlah simpel. Amin, sangatlah simpel. Nah, waktu saudara fokus saudara kepada kekayaan, makan, minum, pakai itu, makanya ada bahasa yang sering kita dengar adalah gini, saudara akan bekerja setengah mati, saudara akan bekerja membanting tulang, saudara akan gini berkata, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Itu sebuah penderitaan itu. Tetapi kalau konsep pemikiran kita waktu kita bekerja dan apa namanya, fokus kita bekerja kebenaran dan kerajaannya, dikatakan itu akan datang dengan sendirinya. Saudara dan saya tidak perlu membanting tulang, tidak perlu yang namanya kerja mati-matian setengah mati, kakimu di atas, kepalamu di bawah. Enggak. Simple sebenarnya kebenaran firman Tuhan mengajarkan. Sudah ada fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, uang, jabatan, promosi itu akan menyertai, itu akan mengikuti
waktu saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Puji Tuhan, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kiranya kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami menjadi perenungan buat kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengubah paradigma kami, supaya kami benar-benar bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami terus berdoa bagi seorang ibu yang bergumul tentang doa mereka untuk yang namanya penjualan daripada gudangnya atau rumahnya Tuhan untuk dijual. Ada sebuah kebutuhan-kebutuhan yang dia akan penuhi. Tuhan tolong berikan pembeli yang terbaik ketika mereka bertransaksi, benar-benar terjadi dalam anugerah Tuhan. Biarlah setiap pergumulan daripada anakmu ini Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah tangan kasih kemurahan Tuhan menyertai kami, membentengi kami sepanjang hari ini. Dan kami akan melihat anugerah Tuhan bekerja buat kehidupan kami. Dan terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.